Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Semuanya kabar baik? Haleluya. Sebab kita mempunyai Allah yang sungguh luar biasa baik. Amin. Oleh sebab itu layaklah kita untuk datang memuji menyembah Tuhan saat ini. Kita persiapkan hati kita. Kita bawa hidup kita saat ini kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah, memujinya, Allah yang sungguh luar biasa baik dalam hidup kita. Karena Allah kita Allah yang setia. Dengan apakah kita membalas setiap kebaikannya dalam hidup kita, selain kita datang bersyukur, memberikan hati kita, ucapan syukur kita kepadanya. Oh haleluya Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Apapun keadaan kami datang ke tempat ini, tujuan kami memuliakan nama-Mu Bapa. Karena kami menyadari arti hadir-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Arti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sungguh berarti Engkau bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk memberikan pujian penyembahan kami Bapa, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Jalan-Mu tak terselami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu di dalam hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini sambil kita bangkit berdiri. Kita datang memuji menyembah Tuhan, sebab jalan Tuhan tak terselami dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, benar Tuhan. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, Ada rencana indah dalam hidup kita. Yes Lord. Haleluya. Tiada terduga Tuhan. tiada terduga kasih-Mu Begitu besar dalam hidup kami Tuhan. heran dan besar bagiku, arti hadir-Mu, arti kehadiran-Mu selalu Sungguh nyata Bapa. nyata di dalam hidupku. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Di dalam zaman-zaman yang tidak menentu ini, zaman yang mengkhawatirkan Tuhan,
Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan, karena kami hanya aman dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, betapa kasih-Mu bagi kami Bapa. Penyertaan yang sempurna itulah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami berserah kepadamu Bapa yang baik. Kami percaya jalan-Mu tak terselami dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Dalam setiap hidup kami ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan, tak terduga kasih-Mu. tiada terduga kasih-Mu Yesus. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu Sungguh nyata Tuhan, nyata di dalam hidupku. mari angkat tangan saudaraku. Yes Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Rancangan-Mu damai dalam kehidupan kami. Kami aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Jemaat saja katakan penyertaan-Mu Tuhan. Yes Tuhan, rancangan Tuhan luar biasa. Benar Tuhan, sejahtera Tuhan. Di dalam badai kami sejahtera oleh kasih-Mu. Yes Lord. Jemaat saja katakan penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa. Rancangan Tuhan luar biasa bagi setiap kami. Yes Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Benar Tuhan, ini kerinduan kami. Bersama-Mu merasakan keindahan Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, oh Yesus. Yes Lord, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan
Haleluya, kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Yesus, kekuatan kami. Haleluya, oh Yesus, Kaulah Tuhan Allah yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Roh Kudus, sungguh ajaib kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, oh, kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu ajaib Tuhan, kasih-Mu selalu baru, kasih-Mu selalu ada bagi kami. Tiada terselami jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya, Yesus yang ajaib, mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya, oh Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Darah-Mu telah selamatkan kami, kuasa-Mu melimpah bagi kami. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Haleluya, oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu bagi kami. Haleluya, sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya, besar anugerah-Mu ya Tuhan. Berpuji-pujilah nama-Mu, berpujilah nama-Mu Yesus. Hosana bagi-Mu, hosana bagi Raja, Allah yang mulia, Allah yang diagungkan, Allah yang ajaib, perkasa luar biasa Engkau. Bagi-Mu lah segala hormat, bagi-Mu lah segala pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau ajaib. Terima kasih Bapa, oh Yesus. Hosana bagi-Mu, hosana bagi Raja, hosana di tempat yang maha tinggi. Haleluya, hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagi Dia, bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata maha kudus.
Yesus, ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Sekali lagi kita katakan Hosiana bagi Tuhan. Pembuka kami persilakan kepada Ibu Gembala. Memuji-Mu selalu, ku sembah Abah. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha kudus. Hosana bagi-Mu Yesus di tempat maha kudus. Amin. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus cinta, sungguh Yesus, sungguh Yesus ku cinta. Sungguh Yesus, sungguh Yesus ku cinta padamu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Bapa yang baik bagi kami. Terpujilah kemurahan Tuhan. Kami ada pada saat ini Tuhan, kami tahu karena Tuhan yang begitu baik bagi kami. Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan sungguh begitu cinta-Mu. Tuhan Engkau berikan segala-galanya dalam setiap hidup kami. Itulah bukti cinta Tuhan, pemeliharaanmu yang sempurna juga bagi kami, menandakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di saat ini juga kami datang kepada Tuhan, karena kami sadar kami butuh Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa. Kami butuh sentuhan kasih-Mu di dalam setiap perjalanan hidup kami. Maka untuk itu ya Tuhan, Roh-Mu bekerja di tempat ini. Roh-Mu kami undang menjamah setiap hidup kami. Roh-Mu kami undang melawat setiap pribadi kami ya Tuhan. Sehingga tidak ada yang bermain-main di hadirat Tuhan. Semua boleh dengan sungguh-sungguh datang memuji memuliakan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami melimpah. Urapi ibadah kami Tuhan. Hadir-Mu dalam hidup kami. Hadir-Mu bagi setiap pribadi kami ya Tuhan. Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada saat ini. Baik pemimpin pujian bersama dengan singer. Oh, puji-pujian yang sudah dipersiapkan diurapi oleh Tuhan. Suara mereka diurapi oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kata-kata pujian malah memberkati Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Bahkan kami boleh diberkati oleh kata-kata pujian yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Memberi kekuatan kepada yang lemah, memberi penghiburan kepada orang yang susah, bahkan juga memberikan jalan keluar bagi kami yang mengalami jalan buntu ya Tuhan. Karena Engkau bertata di atas puji-pujian kami.
Urapi juga Tuhan para pemain musik. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang menuntun mereka, hikmat-Mu turun dalam hidup mereka, sehingga ya Tuhan, apa yang boleh dialunkan pada saat ini mengundang Tuhan hadir dalam ibadah ini. Bahkan juga multimedia Engkau berkati. Setiap sarana prasarana yang kami pergunakan, listrik diberkati oleh Tuhan. Setiap pribadi kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kami boleh bersuka cita datang kepada Tuhan, memuji meninggikan nama Tuhan. Hidup kami, tangan kami, kaki kami, mulut kami boleh membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau tolong hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya kekuatan Allah turun bagi hamba-Mu, hikmat marifat yang daripada Tuhan, kuasa otoritas wibawa yang daripada Allah dari surga turun atas hidup hamba-Mu, sehingga ketika menyampaikan kebenaran Allah, semua kami yang hadir boleh dijamah oleh Tuhan, boleh dididik dan diajar oleh Tuhan. Kebenaran-Mu melepaskan kami, kebenaran-Mu memerdekakan kami, kebenaran-Mu akan menyembuhkan hidup kami ya Tuhan. Kami bawa pulang berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sejauh ibadah ini dikumandangkan, baik melalui puji-pujian, bahkan melalui firman yang akan dikumandangkan, orang yang mendengar dilawat oleh Tuhan, orang yang mendengar akan dijamah oleh Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami patahkan segala niat-niat si jahat, segala pekerjaan si iblis yang coba mengganggu setiap hidup kami ketika kami beribadah, ketika hidup kami mau bersuka cita. Kalau ada niat si jahat yang coba mengganggu, kami hancurkan setiap kekuatan-Mu, kami patahkan setiap siasat-Mu demi nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami tarik hadirat Allah, kami undang kuasa Tuhan, kami tarik kuasa Tuhan untuk boleh memperlengkapi setiap hidup kami. Nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami lanjutkan ibadah kami pada saat ini dengan sukacita dan kekuatan Allah. Kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Semuanya bersuka cita. Haleluya ya, di suasana bulan yang mulia ya, yang dimana kita akan merayakan dan Tuhan kita. Semuanya saya percaya kita bersuka cita walaupun tidak seperti biasanya, ada batasan-batasannya, tetapi kita percaya semua ada hikmah di sebalik itu yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya. Haleluya. Dengan bersuka cita saudara, pujian ini biar kita imani supaya menjadi bahagian kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dengan sukacita katakan haleluya. Tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit, haleluya, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak.
kita rimang-rimangi ya dalam hati kita, biarpun gunung bergoyang, sedangkan kurang duit aja udah goyang ya. Walaupun katanya duit bukan segalanya, tetapi nggak ada duit langsung kelihatan mukanya yang seperti apa ya. Tapi kita percaya kita dipilih untuk menjadi orang yang berbeda. Amin. Kita katakan sekali lagi pujian ini, biarpun gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Sama-sama katakan. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Takkan beranjak, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Yes, yang mengasihiku. Haleluya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Biarlah kekhawatiran kita buang dulu saat ini. Kantong yang kosong, biar juga kantongnya goyang-goyang. Kalau ada banyak duit berat ya, nggak bisa bergerak. Amin. Dan saat ini kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita katakan, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Hanya padamu hatiku percaya. dalam menara Dan kota perlindungan. Sekali katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan. Yes Tuhan, Engkau kekuatan kami. Ya gunung batu, keselamatanku hanya padamu. Hanya Yes, padamu hati kami percaya Tuhan. Kaulah menara dan kota dan kota yang perlindungan. Sama-sama. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya Tuhan, hati kami percaya Engkau gunung
bersyukur untuk cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Haleluya. Yang sebelah kanan aja kita selalu bersyukur. Yes Lord, cintamu luar biasa Tuhan. Yes, hati kami percaya. Ya Tuhan Yesus. Yang sebelah kiri katakan, ku mau bersyukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan. Bersyukur untuk cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi jauh. Kasih setiamu, Kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan. kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah beranjak dari dalam hidup kita. Amin. Sudah panas? Tadi ada yang kesejukan, ada yang kepanasan. Tetapi sekarang yang panas badannya sudah sejuk, tapi hatinya beria-ria bersuka cita. Yang kesejukan sudah hangat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan kita persiapkan juga hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memberi dengan sukacita karena Allah kita tetap memberkati kita tanpa mengharapkan apapun yang tidak ada pada kita. Tuhan begitu memberkati kita dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami percaya biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Kemuliaan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh bersuka cita, sehat dan kuat sampai hari ini Tuhan. Dan saat ini Bapa, tiba saatnya kami memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap tangan-tangan Tuhan yang memberikan pada saat ini Bapa yang baik. Biarlah tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Bahkan juga bagi setiap kami mungkin ada yang tidak bisa memberi, tetapi kami percaya berkat Tuhan tidak akan pernah putus dalam kehidupan kami. Dan kami persiapkan hati kami, pikiran kami, telinga rohani kami Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu Bapa yang baik, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sembari persembahan dijalankan, persembahan ke depan, kita angkat pujian, lingkupiku Tuhan. Dengan
Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus. Bersamamu Bapa, lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Lingkupiku, yes Tuhan, dengan sayap naungi kami Tuhan, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menyambut firman Tuhan. Yes, Tuhan. Kami serahkan kepada hamba Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Sekali lagi Bapak Ibu, di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Engkau Allahku. Kau Allahku, ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku, tenang sebab Engkau Allahku. Kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus baik bagi kami. Hanya di dalam Tuhan ada ketenangan, hanya di dalam Tuhan ada damai sejahtera, hanya di dalam Tuhan ada perlindungan, hanya di dalam Tuhan ada sukacita. Dan itu semua sudah terjadi dan sudah kami alami dan sudah menjadi bagian kami.
Oleh karena itu kami mau hidup di dalam kasih Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengalir seperti sungai yang deras, menyejukkan hati, jiwa dan roh kami, sehingga tubuh kami dipulihkan dan dikuatkan, disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan biarlah firman Allah sebagai gelombang laut memberikan damai sejahtera yang tidak pernah putus-putusnya di dalam hidup kami. Terima kasih. Pengurapan kuasa ilahi Tuhan turun atas kami di sepanjang pemberitaan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu ya Bapa, hamba menaruhkan kelemahan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, maka kekuatan roh-Mu yang menjadi bagian hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam satu nama yang hidup, nama yang heran, nama yang berkuasa, nama yang memberkati hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dan sambut firman Allah. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Yang di luar boleh masuk ke dalam, masih ada 1, 2. Coba dilihat bangku yang kosong supaya bisa dipenuhi. Masih ada lagi ya, oke? Yang di luar boleh masuk ke depan Bapak Ibu. Ya, jangan sungkan-sungkan, di depan masih ada 2 kursi lagi, 1 dan 2 di sudut sana. Ya, Bapak Ibu dekat Ibu Gembala, nggak usah khawatir dekat Ibu Gembala. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi itu menantang firman Tuhan hari ini. Biar bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Bumi bergoncang, maka tergoncanglah anak-anaknya yang ada di dalam, ya kan? Tergoncang Bapak Ibu. Hari ini saya percaya iman kita nggak tergoncang. Walau situasi pandemik COVID-19 sepertinya belum berlalu, dan walaupun sudah ditemukan vaksin yang harus disuntikkan kepada manusia, nggak perlu takut Bapak Ibu. Kalau saya lihat vaksinnya kemarin itu sudah jutaan, namun harganya juga kita belum tentu tahu berapa harganya. Andai kata satu vaksin 500.000 per botol, apakah kita siap divaksin keluarga kita, 1 orang 1, contohnya 5 keluarga kita, 2.500.000 lah kita. 1 kali suntik kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya berpikir begini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Biasanya manusia nggak pernah divaksin. Yang divaksin itu apa? Ngeri nggak Bapak Ibu? Saya bayangkan Bapak Ibu. Saya bayangkan. Flu burung sudah ada. Flu pinahan juga sudah ada. Makanya vaksin-vaksin untuk pinahan. Ini sekarang kita kok divaksin ya? Apakah kita? Nggak tahu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mau nggak mau, vaksin itu akan dijalankan. Bagaimana kita harus menghadapi semuanya itu Bapak Ibu? Tadi firman Tuhan, pujian tadi Bapak Ibu, biar gunung-gunung beranjak, biar bumi bergoncang, tapi imanku tidak akan tergoncang Bapak Ibu. Haleluya. Itu sebabnya saya beri judul firman Tuhan bagi kita siang hari ini Bapak Ibu, tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam kasih. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kecuali apa Bapak Ibu? Kelaparan. Tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan, di Betlehem terjadi kelaparan. Betlehem itu rumah roti. Ternyata di tengah-tengah gereja juga bisa terjadi krisis iman. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Terjadi suami enggak beribadah bersama dengan istri, istri enggak beribadah dengan suami, anak-anak belum tentu juga beribadah. Sehingga terjadilah krisis iman. Di Betlehem pada waktu itu ada keluarga yang bernama Elimelek, Naomi dan anak-anaknya 2. Dari Betlehem mereka mengalami satu musibah yang namanya kelaparan.
tiba-tiba mereka pergi ke negeri Moab. Yang negeri Moab adalah penyembahan, yang negeri Moab adalah orang yang tidak mengenal firman. Tapi kenapa mereka pergi dari Betlehem yang dikatakan rumah roti? Ternyata Tuhan izinkan sesuatunya terjadi, termasuk COVID-19 ini. Tapi puji Tuhan, keluarga kita ada dalam perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu tetap nyata bagi kita yang mengasihi Tuhan. Akhirnya mereka pergi dari Betlehem ke Moab. Habislah yang mereka bawa selama beberapa tahun di Moab. Meninggallah Elimelek suaminya Naomi. Meninggallah anaknya Kilion dan Maklon. Meninggallah semua. Tinggallah Parumain, Dohot, Simatua. Ternyata kalau kupikir-pikir dan kulihat-lihat Bapak Ibu, pantas orang jarang tinggal di rumah mertuanya dengan sama-sama Parumain. Kenapa ya? Saya nggak tahu. Saya belum alami ya Bapak Ibu. Iya, karena kami langsung di Majahek, di Pajahe. Saya tanya teman-teman, bagaimana ketika engkau tinggal bersama dengan mertua? Segan aku bah, katanya. Dia hela tinggal di rumah mertua, segan. Mau ngapain pun segan. Mau kerja ini takut salah, mau buat ini takut salah. Ternyata lebih enak Majai. Pahit, senang, suka, dukanya yang mengalami siapa? Suami istri itu kan. Ulopan nonon pacipu nabuhado inna sematuana, ya kan? Pagoda kuna cabena nabuhado nama benatok mati doh, kan serba-serbi kan Bapak Ibu. Pantas Naomi suruh bilang begini, nak, Orpah, Rut, mula maho, tuh hutam, tuh orang tuamu ke kampungmu. Karena nggak mungkin lagi bagiku lahir seorang anak, dan nggak mungkin lagi aku nikah karena aku sudah tua. Walaupun aku mungkin nikah, nggak mungkin lagi bayi yang kulahirkan nanti itu laki-laki akan menjadi calon suamimu, nggak mungkin. Makanya pulanglah si Orpa, tangis-tangis sama mahalaki. Alai tangis nai songona sosuman, boha mula. Moloholong dorohana tu si matuhana, ura sadang ditadikon di mana si matuhana. Bapak Ibu, siapa yang sini holong tumar si matua? Bener Bapak Ibu? Siapa di sini holong mar si matua? Kalau enggak holong biar ku katakan bertobat. Kalau holong saya katakan lanjutkan. Kenapa Bapak Ibu? Si matuaku adalah orang tuaku, si matuanya adalah orang tuaku. Itu orang tuanya, berarti tidak ada perbedaan. Naomi berkata, pulanglah Orpa, pulang dianya. Rut pulang, jangan. Wow, luar biasa. Jangan kau desak aku pulang karena aku mau tertanam. Jangan desak aku pulang karena aku mau bertumbuh. Jangan desak aku pulang, aku mau berbuah di dalam Kristus. Alana hubereng do di bagas ngolum nomi adong Tuhan. Nang pe menderita ho di tadi kokodo hutami laho tu negeri Moab tong menderita ho akhirnya gabi mula doho aladung dibegi ho Betlehem diperhatikan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kita ada di tanggal 13 Desember 2020 atas pemeliharaan dan perhatian Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita baca firman Tuhan 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Agak panjang, sabar dikit Bapak Ibu ya. Mari Kakak Nia. Firman Tuhan saya beri judul tertanam, bertumbuh, berbuah
dalam kasih. Sama-sama kita baca dari perikopnya Bapak Ibu. Ya, 2, udah dapat? Bisa baca ke depan kan Bapak Ibu ya. Perikopnya adalah kasih. 2, 3 ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Ini orang Batak bilang begini, holaka tadodiho. Itulah bahasa Koreanya. Holaka tadodiho. 10.000 Pak, 100 bahasa boy diucap kok. Bahasa Inggris amin, bahasa Batak yes thank you, bahasa Jawa monggo samin derek gusti, bahasa Karo mujur malala, bahasa nah itulah. Dengar, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua, ada berapa bangsa, ada berapa suku dan bahasa di Indonesia? Banyak. Orang kalau sudah 5 bahasa saja dia tahu, saya percaya ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Kenapa? Malu. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, ayat yang kedua tolong dibacakan, agak dibantu saya. Ayat yang kedua. Ini berbahaya orangnya Bapak Ibu. Ini sombong rohani. Halakan maka kata-katakan ngau botomu. Ada tatamuna, audi. Kubereng dosa di berkok, martang yang naki ngau. Ibadur Tuhan. Nang maka kata langsung badur Tuhan. Dikatakan seluruh rahasia, kan? Unang marahasiamu. Kuboto do. Martang yang itu Tuhan. Husukut Tuhani inna. Jadi dengar Bapak Ibu, berbahayanya orang yang sombong rohani, apalagi memakai nama Tuhan. Di dokot tua doba eda borumido para meku inna. Saya pernah dalam pelayanan Bapak Ibu, nggak main-main benar. Mas, Tuhan Yesus ngongkon kambi aku, sampean bojoku katanya. Dia pikir aku nggak tahu bahasa Jawa. Tenan Mbak, aku bojomu. Taunya Pak, Mas katanya, ya tahu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini sombong rohani. Yang pertama tadi Bapak Ibu ya biasalah sekuler ya kan, bahasa pinter dan sebagainya. Oh, ada juga yang sombong rohani. Bapak Ibu pernah baca firman Tuhan orang Samaria yang baik hati? Ada pendeta melihat orang yang sedang dibabak belur, dirampok. Pendetanya dang dongat tai. Ada lagi apa? Orang Lewi mandi Alkitab. Siapa itu? Oh nggak kenal. Lewat. Ada lagi imam-imam. Lewat. Lalu ada orang Samaria. Punya apa dianya Bapak Ibu? Hati, punya kasih, punya tindakan. Adoi pasat tamu atemu natuau. Pak Sinaga nyon ate epuda nyon nomorna molo hurang pabua ya. Orang Samaria. Nih kartu namaku, ini kartu kredit hen mau belanja itu itu kan sotung pura-pura dangi butuhamu nih ina molo hurang babua. Bapak Ibu siapa dia? Orang sama pernah dengan perempuan Samaria yang minta tolong sama Yesus, atau Yesus yang minta tolong sama perempuan Samaria? Apa dibilang perempuan Samaria? Tak ada pertemuan antara orang Samaria dan Yahudi. Tapi orang Samaria punya apa? Punya apa? Hati,
tergeraklah hatiku oleh belas kasihan. Jangan seperti ini. Sekalipun aku punya karunia bernubuat. Tahu bernubuat? Songonon. Siapa? Dek, siapa namanya, Dek? Rian Marga Badang. Tidak kebetulan ya kan? Rian Marga Sinaga kan? Itu kan, hari ini kau akan berjalan di sini. Itulah namanya nubuat. Kata Tuhan, Rian, hari ini kau ke gereja, ke GBIS Immanuel, Pak Gembala Sinaga, Bapak Udamu dan Bapak Tuamu, terserahlah mau bilang apa gitu, penting damai sejahtera beribadah, dan kau hari ini duduk di depan. Ada secara kebetulan dia duduk di depan? Itulah namanya nubuat. Kata Tuhan, nubuat. Sombong rani. Ketika lewat dia dari orang yang dari seseorang yang sedang luka, sedang dirampok. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ayat 3. Ini pahlawan kesiangan. Sekalipun aku membagi-bagi asal dibering halak. Woi. Sutung adong nama milik kota kosong. Sutung adong sunadong. Molo jolman nama milik kota kosong na oton. Pilitun na kosong. Ada yang ada, pilitun na kosong. Bapak Ibu dengar, sekalipun aku membagi-bagi, saya bering jolmai, bagi, sampai mati pun katanya, dibakar. Ini pahlawan kesiangan kan? Ibu tahu udah pahlawan kesiangan? Aduh bahasa Batak pahlawan kesiangan teh. Sega demi kawan, sega demi kawan. Orang Bataknya itu bilang di sini, aku nggak gitu Pak, bilang. Anak siantar nggak gitu, amin. Anak siant, aku diberkati karena keluargaku diberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pahlawan kesiangan. Sekali aku membagi-bagikan segala sesuatunya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai kasih, berarti dia lakukan ini semuanya atas nama untuk kepentingannya sendiri. Asa dibereng Pak Gembalai na burjuau rona matokina tujabuna ubah mami pangsit songona pilek kubereng gimana ini. Hari ini kita belajar tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam kasih. Terus ayat 4. Haleluya. Stop Ibu Nova. Kasih itu apa Bapak Ibu? Bilang kiri kanannya, sabar. Jam 1 pulangnya, sabar. Lama firmannya, sabar. Suaminya enggak pulang-pulang, sabar. Istrinya enggak bawa uang, sabar. Anak-anak, mama bapaknya belum belikan baju tahun baru Natalan, sabar. Kenapa? Kita mau bertumbuh di dalam kasih. Ternyata kasih itu sabar. Amin. Halo. Bilang kiri kanannya, dilihat dulu kiri kanan, wajah yang sabar di mana? Manang wajah yang gileng nai ya. Waru nai ngonago ya amang, aku ya mang neng Turamayana nona baju nami nebernek. Dengar Bapak Ibu, sabar itu nggak dibuat-buat. Sabar itu berdasar, bersumber daripada Kristus. Yesus dikatakan, hei kau kan anak tukang kayu, sabar. Hei kau kan begini, sabar. Hei kau pok diludahin, kau ditunjuk, sabar. Enggak, dia bilang gini, apa laku? Apa dosaku? Enggak Bapak Ibu, bilang kiri kanannya, aku mau seperti Yesus. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Kita belum sempurna, tapi mau karena kejadian berkata Bapak Ibu, marilah kita menciptakan mereka serupa.
Wah, bagus sekali, bah. Dan segambar, arti serupa dan segambar, bukan wajahnya, bukan rambutnya. Pantas sekarang ibu-ibu ada yang cat rambutnya hitam jadi pirang, pirang jadi pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Dari mana kau, Mak? Wah, rambutmu kok beda-beda. Iya, Pak, tadi aku dari gereja Betel, tadi gereja aku tadi harus ada pembaruan sehingga rambutku pun. Kalau orang cantik rambutnya di rebonding, cantik. Tapi kalau orang keriting rambutnya di rebonding, jadi sombong. Orang NTT, adik saya rambutnya keriting, jalannya biasa. Tapi ketika dia masuk di rebonding yang nggak pernah gini, asa boa, mak bereng makan biar ditengok, asa ditengok halakat doa dong perubahan, asa goyang-goyang mak. Jadi orang yang itu saudara-saudara, ada kan zaman batu aki. Puji Tuhan, ada ibu-ibu jemaat kami, bapak ibu jemaat kita, jemaat Tuhan bilang ini, Mang, saya mewakili jemaat, kalau boleh nggak usah ikut-ikutan ya, Mang. Nanti ya, Mang, khotbah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang nggak pernah. Orang memberkati biasanya gimana? Ini kan? Kan nggak lihat normal-normal ya kan? Tepuk dalam nama Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu ingat. Aman. Ada kuberin di Facebook. Pakai mana soalnya di sini? Sini nggak ada kan? Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau tertanam, kita mau bertumbuh, dan kita mau berbuat di dalam kasih. Karena apa? Kasih itu sabar. Terus Nob, bilang kiri kan, stop dulu Nob, sabar. Ampun, sabar Inang. Ya. Kasih itu, bilang kiri kanannya, wajah yang murah hatinya gimana teh? Eda, ijoba eda cabai munai, holam maus. Ternyata Bapak Ibu, wanita yang tangguh adalah wanita yang murah hati. Wanita yang kuat adalah wanita yang murah hati. Laki-laki yang kuat, laki-laki bukan strong, tapi laki-laki yang strong, laki-laki yang lemah lembut. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kasih itu murah hati. Ada kalimat murah hati yang bahasa Indonesia nama Jo. Nah, oleh saya boleh sih tong. Sebelah sini, murah hati itu apa? Suka memberi. Sikit-sikit parasi roha. Sering kan datang kan? Cerek. Dungsa di gereja, ku mau cinta Yesus selamanya. Dungsa di sana. Holakoita. Dia tahu, dengar Bapak Ibu. Kami sering di Simpang 4 ketika aku dilihat nyanyinya lagu rohani. Tetapi setelah aku lewat, dia jibatai hubolok koncincimina. Ada seperti itu di sini? Pura-pura. Haleluya. Kasih itu murah hati. Di dalam Alkitab Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang janda. Sampai dia berkata begini Bapak Ibu, hanya tinggal ini sajalah yang ada pada kami. Setelah kami kelola ini, matilah kami. Ada kan? Ada kan? Nggak bohong saya kan? Perempuan Sunem yang janda miskin itu, waktu Elia datang nemui dia kan? Apa yang ada padamu ini? Beri lalu sama aku.
tinggal ini Leono kuto aina buado. Kurasa perempuan pantas nggak perempuan Batak tadi dibilang sini ya. Perempuan apa teh? Perempuan Sunem, murah hati. Dengar, jadi orang yang murah hati, saya percaya takkan kekurangan. Mari kita lihat ayatnya. Matius pasal berapa? Berbahagialah orang. Matius pasal 5 ayat yang ke 8 ya? Atau 9 ya? Coba kakak Nia. Mudah-mudahan saya khotbah hari ini ada yang bermurah hati. Ayat 7. Coba kakak Nova, udah dapat kakak Nova? Ibu tamu do, bahasa Koreanya. Kalau kita suka memberi, maka kita akan berkat kan? Dia siapa yang paling banyak memberi? Orang luar atau orang kita? Bener kan? Saya kagum Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan marga biar bangga, marga Huta Barat, ada Huta Barat ison? Huta Barat? Bodang dong. Saya kagum. Anak orang dipelihara. Anak miskin dipelihara. Orang gila dipelihara, dirawat. Saya kagum yang gak sempatnya kami waktu pestanya kakak Miss Denti kesanan Bapak Ibu di daerah Padang Sidempuan. Saya ingin melihat, saya kagum lihat, luar biasa membangun. Dari manakah ini? Karena hati kami memberi. Mereka diberi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bisa kita pikirkan, iya, anakku belum dikenal orang sanan, kok mau memberi ya? Bapak Ibu, Olo dohita mangalia tuhala anu sutatadda. Jolo bereng. Kalau enggak kita kenal mustah. Tapi mereka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin mereka kenal lewat surat, mungkin mereka kenal lewat foto, mereka belum tahu karakter kita siapa. Hari ini tidak salah kebetulan, tolong Bapak Ibu yang hadir, yang menerima berkat hari ini daripada Tuhan, tolong gunakan berkat itu pas sasarannya. Saya kalau diberi seseorang, Pak Sinar ini ada berkat, belikan sepatumu ya. Kalau saya belikan baju pasti dia marah. Saya selalu belajar belikan sepatu, maka saya akan, ketika saya kirim fotonya, Pak sudah saya terima, sudah saya belikan sepatunya. Apa mereka bilang? Oh terima kasih, senang aku. Jadi dengan Bapak, orang yang murah hati dikatakan berbahagia. Mau berbahagia? Bilang kiri kanannya, yuk murah hati. Berbagi. Haleluya. Berbagi sama anak-anak. Aku dapat hadiah tapi mama yang ya kan ya? Aku yang dapat hadiah mak. Siapa yang ngasih makan kau? Bapak Ibu, berbagi itu indah loh. Betul. Kita mau belajar cara sederhana saja. Dikatakan berbahagia orang yang murah. Kenapa kita nggak mau murah hati? Karena kita merasa kurang. Perempuan Sunem tadi dikatakan firman Tuhan, dari kekurangannya dia berani. Alkitab mencatat sampai beberapa waktu mereka masih bisa bertahan hidup. Karena apa? Tuhan kembalikan berkatnya. Kembali nih ya, 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Ayo kakak Nova, ibu Nova. Nah, gelengmu terus dapotan. Ya au dakia. HP udah jidau rotu.
Menang jotu gereja hamu UPPA beribadah molodokon mis do misterna ro apa beda. Nah Bapak Ibu kasih nggak cemburu, ada waktunya dan ada saatnya. Kasih tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, Kakak Nova. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, etika sopan santun mari kita hidupi dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Etika sopan santun, saya senang kali ketika di suatu daerah katakan ini, monggo Pak, silakan. Bapak Ibu pernah masuk ke suatu bank, ada sapamnya di dalam itu? Kira-kiranya kalau ada tamunya siapa duluan membukakan pintunya? Kalau orang Batak, dorong kira-kira begitu kan? Silakan. Ada yang perlu saya? Bisa nggak kita hidupin sopan santun, etika sopan santun ini? Etika sopan santun mendahulukan yang orang lain daripada kita. Saya belajar Bapak Ibu melihat di pesta-pesta. Kalau kita pesta ada orang, "Sadepe, woi, sadepe." Kalau daun, sutung sodapotan, yalap. Saya punya prinsip Bapak Ibu, nggak dapatan pun, nggak terus, jangan terus mati nang. Iya, Ibu Gembala terus mati nah. Seorang hamba Tuhan 40 hari 40 malam nggak makan Bapak Ibu, kota tebing tinggi, Lubuk Pakam, bukan Kampung Pon, nggak mati. Belum mati ya Maya? Belum mati. Kemarin kami lihat, wah puji Tuhan, 40 hari 40 malam gak makan, belum mati. Satu hari aja Bung, janganlah pula mati dulu Ibu Gembala ya. Gak dapat makan pun gak apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sepele kan? Sepele kan? Wih, yalap, rebutan. Saya pernah kunjungan satu pesta di kota. Lalu saya pergi begini di satu daerah. Sedikit kali yang datang. Berapa piring kalian sediakan? 600. Sedikit. Lihat saja Pak, kalau waktu makan. Bapak Ibu, tamu sedikit yang datang. Lihat saja Pak, waktu makan. Anak-anaknya pun keluar dari rumah. Ambil plastik. Dengar, sepele Bapak Ibu. Berapa tupak yang kita kasih? Anak kita 5 makan, suami 1, kita 1, 7. Tupak yang kita kasih berapa? Bapak Ibu yang tahu. Saya kagum melihat orang Sanan makan resepsi, sedikit-sedikit diambil. Tapi tupaknya saya senang. Apalagi dalam acara sedang berduka. Bapak Ibu kalau yang kaya jangan segan ngasih sedikit. Kalau yang miskin jangan segan ngasih banyak. Kenapa? Mereka butuh. Haleluya. Amin. Yang sopan, etika, tata krama, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saya mau katakan Bapak Ibu, dang Victor Mamora, dang Victor Bosur Hita mangalang 5 piring. Kami kemarin
Mang, masih banyak nasinya ini, masih banyak. Bagi aja yang gak apa-apa. Etika. Saya juga pernah kesanan Bapak Ibu. Berapa mobil lah Mang? 2 mobil kami. Berapa orang? 18 orang. Oh iya, dibungkus. Rupanya yang mobil yang pertama yang bawa semua. Kami beda jalan. ID nama? Sabar. Tangguh sungguh nih, sabar. Maaf. Saya maaf. Mohon maaf Bapak ya. Kami yang di sini dang margota. Yang di sini margota. Alai ibain nas margota tong ison. Ibu na laki. Coba dilihat Tuhan mina margota. Bapak Ibu, kita mau bedakan kan? Ini gak siapa-siapa kok, keluarga saya sendirinya. Supaya apa? Kita ngerti sopan santun etika. Kami keluarga dekat. Ada keluarga dekat bahasa Indonesia, bahasa Bataknya. Suhud. Halakan dang suhud. Mungkin ibu atau asu 2 laki non dilihat demu sekina. Dengar. Hidup ini nggak perlu egois. Saya tekankan kepada jemaat yang dikasih Tuhan. Maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya maaf. Molo sorong nambar kota. Molo habis nasa margota. Ile nambar kota unang leang. Unang alangnya sesuatu itu kan. Alai molo halakan yalang kok. Nambar kota yalang alakan do. Nama naso margotai daripada nanggung jauh. Dengar, di sini nggak ada ya, amin. Nangpe Bapak Ibu, jangan lakukanlah seperti itu. Ya bagian kita dong, haleluya. Sopan santun, tidak mencari. Orang Batak suka apa? Untung, nggak suka rugi. Aku pernah beli barang seseorang di pajak Pak Horas. Inang, odsa dia onku. Murah dah mangi 10.000. Ngadong dihoi nang ini ku. Holak kamu udah pindah kosong di bah. Panuaru winna. Ngaung tungmu, salah roa. Orang yang jualan nggak mau rugi, orang Batak pun nggak mau rugi. Makanya diberkati kita sendiri terus Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau belajar, tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, dan tidak haus agak ragu deh sobah. Tidak menyimpan. Orang gue pernah menyimpan ison, mendendam. Kau ngajak perang, aku pun ikut perang. Kita berdua. Bapak Ibu, mari belajar, tidak menyimpan. Enggak apa-apa, udah sembuh kok, udah sembuh. Enggak ada kesempatan. Kalian aku biarin gimana? Odo malu bina, halak Batak, odo malu, bangun. Bapak Ibu, manakah kasih Kristus itu? Kita mau tertanam, kita mau bertumbuh, kita mau berbuah. Ayat yang ke-6 kan apa? Amin Bapak Ibu. Kita tidak bersukacita karena tidak adil. Dunia ini tidak adil. Kalau adil dunia ini aman negeri kita. Betul? Di keluarga kita pun kadang-kadang gak adil. Pak berapa gaji? 1 juta. Nih, betul itu Pak? Betul. Periksa lah, gak ada. Ma berapa belanjamu tadi? Segini. Betul. Saya belajar Bapak Ibu, tidak sembunyi tangan terhadap istri, enggak ngasih sama orang tuaku tanpa sepengetahuan istri. Nih, makanya Bapak Ibu, Indonesia kita ini apa Ten? Sila berapa Ten? Keadilan
Bagi bagi siapa Bapak Ibu? Seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang terjadi memang itu firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena. Terus Kak Nop ayat 7. Menutupi segala sesuatu. Mulai yo peau. Rosamu mai. Percaya kepada segala sesuatu. Mulai yo totoi peau percaya doa. Mui. Mengharapkan segala sesuatu, apalagi bulan Desember ya. Sabar menanggung. Sabar ragu ya mang kalimat sabar Roma Bapak Ibu. Sabar, antrinya sabar. Sabar, ngalilingan hatuk dorong, hatuk dorong. Sabar. Kan sekarang kan sudah jaga jarak teh. Toh naik jaga jarak naik kita mau lorong sesuatu hal. Ison dibikin apa? Silang di sini dibikin, di sini enggak, di sini gitu. Saya sering kali lihat Facebook ini yang dipukul-pukul itu pok ini. Pok ini dalam hatiku tokar mau neraku. Kita mau belajar sabar menanggung segala sesuatu. Baik sepertinya yang dikatakan kayak enggak ada duitnya, kantongnya goyang-goyang begini berarti kosong. Belum tentulah, sedikit pun masih goyang nggak apa-apa lah berisi, ya kan? Ternyata benar Bapak Ibu, dari wajah kelihatan langsung cepat. Songon nasing, dang marepeng odo bah. Pak, bahasa dang lau bae non, oke bisa kelihatan. Memang Bapak Ibu, uang segala-gala, tapi jangan sampai cinta akan uang. Ayat 8 Nop. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ketiga yang di atas tadi ayat 1, ayat 2, ayat 3 semuanya akan sudah. Kepintaranmu, pendidikanmu, jabatanmu, kedudukanmu itu akan apa? Lenyap. Tapi kasih tidak lenyap Bapak Ibu. Kasih tidak lenyap. Kasih tidak berkesudahan. Yaitu kasih Kristus. Saya mengajak kita dalam bulan Desember ini perayaan-perayaan Natal. Sebetulnya Natal itu tiap hari Bapak Ibu. Natal itu berbicara soal kasih. Walaupun sekarang mungkin banyak orang bernatal atau tidak bernatal Bapak Ibu, tanamkan Natal itu dalam hidupmu, karena Natal itu adalah berbicara soal kasih. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Adong pendeta no somate porus GPDI moding do teh Hulman DLC Torus nalasal pudo sude portibion swadong nahot di tanoon tajaha junia. Amsal pasal 11 ayat yang keempat dina. Sama-sama kita dua sabar. Soi suruh dope, Oma nama loa, sabar Bapak Ibu. 2, 3 ya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jabatanmu, kepintaranmu, IQ-mu, kedudukanmu tidak berguna. Matinya semua katanya. Tapi kebenaranlah yang melepaskan kita dari
maut. Perbuatan kita lah yang menentukan kita kemana Tuhan tempatkan kita. Kasih tak berkesudahan, nubuat akan berakhir, pengetahuan akan berakhir, apalagi harta. Firman Tuhan jelas berkata, saya nggak larang jemaat banyak-banyaklah cari uang, tapi jangan sampai cinta uang. Kalau jemaat diberkati banyak uangnya kan, gembalanya kan enak kan? Betul nggak kira-kira? Betul. Doa kami juga, Tuhan berkati jemaat yang belum PNS diangkat PNS, yang sudah PNS diangkat jadi wali kota, yang sudah wali kota diangkat jadi apa? Gubernur, yang gubernur diangkat jadi apa? Wah, aku bangga Bapak Ibu. Menantu doa anak Mona, bangga hina. Siapa yang bangga? Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya doa hanya gini Bapak Ibu, Tuhan supaya jejak bapaknya dilakukan juga diikuti oleh anaknya. Kok banyak orang gak suka ya? Banyak orang gak suka mereka menang. Dinasti katanya, enggak. Siapa saja bisa, yang penting. Wah, saya senang kali Bapak Ibu. Banggain, menang mutlak, luar biasa. Isi ten, menantu ten si Bobi teh. Malu kamu kan? Malu kamu. Aku sepulau tidak. Anak-anak. Ima. Pak Jupang pedang ngalai goaring ngai hafal. Bapak Ibu, kita nggak kenal tapi kita senang kan? Kenapa? Baik. Turunlah karakter sikap bapaknya sama. Kerinduanku juga gitu. Turunlah karakterku sikit-sikit sama anakku. Nggak pemalu. Saya nggak pemalu, anakku pemalu. Nggak tahu saya dari mana diambil itu. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Nubuatan berakhir, pengetahuan berakhir. Orang pintar sepintar apapun selesai. Lo asal asalau tu Yesus ki tu nadau asa di lambu na protuan tang di labuk kok dajal doh ini. Kan ngeri kan? Ngeri kan? Makanya Bapak Ibu, saya senang sekali kalau ada orang yang meninggal, yang mengantarkannya hamba-hamba Tuhan, yang menjemputnya juga. Ngeri nggak kalau dia lusi Tuhan songoni? Asa di lambung na dang lambung muawin. Ago ya mang. Sakit Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan, Kakak Nia. Kasih nggak berkesudahan, nubuat pengetahuan akan berkesudahan. Ayat 9 ya. Sebab ayat 9 atau ayat 8 tadi ya. Nah, Kakak Nopa, Ibu Nopa. Berarti yang diajak di sini jangan ada orang yang menyombongkan diri. Engkau pintar, ada yang lebih pintar. Engkau miskin, dengar Bapak Ibu, semiskin apapun engkau, lihat ke suatu tempat, pasti ada orang yang lebih miskin dari kita. Seganteng apapun engkau, bener kan? Secantik apapun engkau, masih ada yang lebih cantik. Yang artinya maksudnya ini Bapak Ibu, jangan sampai kita Amsal berkata, awal dari kehancuran adalah kesombongan adalah. Haleluya. Lewat mamisian jabuni ibu akan pura-pura adang dikenal. Tin inang. Di sini nggak ada. Ayat yang ke-10 kenapa? Haleluya, amin. Yang sempurna itu tiba, Kristus tiba. Yang nggak sempurna itu lenyap. Ini gelap, ini terang. Lalu sekecil apapun yang terang itu, ketika ada di dalam kegelapan, yang lebih kelihatan mana? Haleluya, haleluya Bapak Ibu, betul ya? Saya nggak salah kan?
kita ada di dalam gelap, contoh. Tetapi ada lampu kecil, lalu dibawalah lampu kecil ini ke tengah-tengah kegelapan. Yang kelihatan, yang terang. Ikan tanpa air mati, air tanpa ikan. Bener Bapak Ibu ya? Tanah, tumbuhan tanpa tanah mati. Tanah tanpa tumbuhan tetap ada. Bener ya? Bener Bapak Ibu? Benar. Kita mau belajar. Sekecil apapun terang kita ketika kita ada dalam kegelapan, yang dilihat orang itu pertama sekali yang terangnya. Inilah ini Bapak Ibu. Jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna mari kita kerjakan yang supaya hidup kita semakin hari semakin. Ayatnya ke-11 Kakak Nova. Ya. 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 Stop. Bener ya? Aku sedopena dewasa le kanak-kanak. Kalau umurmu 50 tahun, main waduh, 50 tahun umurmu eda, main aro be. Arong dope bapak-bapak main layang-layang. Adong kan, bereng mak. Layang-layang itu permainan siapa? Bereng mak. Jadi mau lo bapak munas, mau lo bapak tamen layang-layang, terdokon. Nah orang liling duda dana mamak bapak namio, kurang puas, kurang puas. Dengar, ketika aku anak-anak maka aku seperti, ketika aku dewasa, iya, beda. Waktu dia kecil, waktu si Brian tadi, si Rian waktu umurnya 5 tahun, 6 tahun atau 3 tahun, wajar dia mecah-mecahkan. Tapi sekarang kau mau mecahkan lagi? Enggak kan? Lu cuma si Kairos waktu kecil mau mau apa teh? Jalan, lu jam mama mana bapaknya ditata-tata, sudah besar. Wah ya emang dari bedelnya nah lasananya songo-songo nina. Padahal berjuangan waktu mau berjalan, dung berjalan, sudah didelani. Saya lebih takut kalau nggak bisa jalan daripada banyak jalan. Iya betul. Haleluya. Terus Dok. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Iya. Masih samar-samar Bapak Ibu. Tapi ingat waktunya. Kita akan melihat yang muka dengan muka, enggak samar-samar lagi. Kita dahulu tidak takut ada debah, bapak non samar-samar. Ayo wah, pakai masker kan? Nggak klekson ala somar sedan samar-samar lagi mak majobai kata ala pakai masker. Tapi puji Tuhan lah bapak. Kelas suatu waktu kita enggak samar-samar lagi, langsung kelihatan muka dengan muka. Wow luar biasa. Yang terakhir. Ketiga-tiganya penting, tertanam, bertumbuh, berbuah, itu penting. Bapak Ibu nanam rambutan untuk apa? Itu kan? Tanam mau terserah tubuh terserah. Yang nanam yang bodoh. Jadi Bapak Ibu ketiga-tiga ini penting, tetapi yang paling tinggi derajatnya adalah kasih. Karena apa? Ayat itu 2-3 tadi, engkau bisa ini, tanpa ada kasih. Semuanya itu seperti gong yang bergemerincing. Hari ini kita mau tertanam di dalam Kristus. Lekatkan kasih Kristus, sabar, murah hati, tidak sombong, tidak membenci, bahkan tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita.
Haleluya. Pemain musik kami undang maju ke depan dan singer, kita angkat pujian kita. Kasih pasti lemah lembut. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kasih lebih tinggi dari segala sesuatunya, dari pengetahuan, dari nubuatan, dari hikmat dan didikannya Tuhan. Kasih menutupi segalanya Bapa yang baik, yaitu kasih Kristus. Kasih mengalirlah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, amin. Kasih pasti memaafkan, haleluya. Kasih pasti, oh kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah, haleluya. Ajarilah kami ini saling kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu, mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kenakan kasih Kristus dalam kehidupanmu, kenakan kasih Kristus bagi istrimu, kenakan kasih Kristus bagi suamimu, kenakan kasih Kristus bagi anak-anakmu, sebab kasih tak berkesudahan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ajarilah kami, ajari kami Tuhan bahasa kasih-Mu, ajarilah kami Tuhan mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu kudus tiada. Sekali lagi, ajarilah kami ini saling, amin. Haleluya Yesus. Oh kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kudus tiada, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kudus tiada batasnya. Mari
Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan ucapan terima kasihmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih, Engkau baik bagi kami Tuhan. Katakan sesuatu yang indah dalam hatimu kepada Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami ya Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebab kasih tak berkesudahan, kasih tak pernah berkesudahan bagi kami ya Tuhan. Kasih setiamu selalu baru dalam hidup kami. Layak kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Syukur. Engkau Bapa kami yang baik, sungguh baik, yang teramat baik bagi kami. Haleluya. Syukur Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan hidup di dalam kasih-Mu. Ajarilah kami mengerti bahasa cinta kasih-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi gereja yang tertanam, gereja yang bertumbuh dan berbuah dalam kasih Tuhan. Syukur. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti kasih pasti kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudusnya dan ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus ada. Sekali lagi, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus ada batasnya. Kasih-Mu kudus ada batasnya. Kasih-Mu kudus ada batasnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Firman-Mu sudah mengajar kami pada saat siang hari ini. Kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar, kasih tidak cemburu dan tidak sombong. Untuk itu Tuhan kami belajar bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menuntut satu dengan yang lain. Maka untuk itu Tuhan mengalirlah kasih-Mu bagi setiap hidup kami. Mengalirlah kasih Tuhan untuk dalam menjamah setiap pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat ini.
sehingga kami boleh semakin memahami betapa kasih-Nya Tuhan dalam hidup kami, untuk kami boleh bertumbuh, untuk kami boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, buah-buah yang mengasihi Tuhan dengan apa yang boleh kami kerjakan dalam hidup ini. Karena semua yang ada pada kami akan lenyap. Hanya firman Tuhan yang melepaskan kami. Hanya kebenaranlah yang memerdekakan hidup kami, membawa kami kepada kekekalan ya Tuhan. Maka untuk itu, biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Kami boleh bawa pulang berkat firman Tuhan. Kami boleh mengaplikasikan firman-Mu. Kami boleh hidup di dalam kasih Kristus, saling mengampuni satu dengan yang lain. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada iri hati di antara hidup kami ya Tuhan. Tolong kami mengerti dan memahami betapa kasih Tuhan dalam hidup kami, untuk kami bagikan juga kepada setiap orang yang membutuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati semuanya yang sudah hadir pada saat ini, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu dan juga orang tua anak-anak kami yang sudah ada pada saat ini bersama dengan kami. Dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami, kami boleh mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Kami boleh pergunakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami, tetap untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kemewahan diri sendiri, tetapi kami boleh tetap melihat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh pergunakan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan daripada sidang jemaat-Mu, usaha pekerjaan daripada semua yang hadir pada saat ini, baik itu sebagai pedagang, sebagai petenun, bahkan sebagai wira swasta, pegawai negeri, apapun usaha pekerjaan daripada seluruh sidang jemaat Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Berkati kami selama bulan Desember ini ya Tuhan, dalam mengikuti setiap acara-acara tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kalau sampai sekarang ini masih kedengaran tentang virus corona, tetapi kami percaya kebenaran Allah melindungi kami. Darah Yesus menutup bungkus setiap hidup kami, sehingga kami boleh tetap terlindungi dengan sempurna. Vaksin daripada Tuhan, yaitu darah Yesus, yang menjadi pagar perlindungan bagi kami, sehingga semuanya boleh tetap sehat, semua boleh tetap kuat, semua boleh menikmati kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Berkati juga PPA, berkati Paut Sola Gracia, berkati Compassion, berkati para sponsor yang sudah mendonatur setiap hidup daripada anak-anak PPA ya Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati pelayanan mereka. Sekalipun kami tidak pernah tatap muka dengan mereka, tetapi kami boleh menikmati dan mengalami berkat-berkat daripada mereka. Tuhan, kami hanya dapat berdoa, uluran tangan kasih-Mu tetap melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kami, kota Pematang Siantar, kepemimpinan yang baru yaitu Bapak Asnar Silalahi bersama dengan wakilnya. Tuhan, kami memohon kepadamu, beri hikmat kecakapan ya Tuhan, untuk boleh mengatasi segala sesuatunya. Bahkan kami rindu ya Tuhan, dengan hadirnya pemimpin baru, maka kota kami juga semakin mengalami kedamaian, mengalami sukacita, mengalami sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan bangsa kami, Engkau berkati ya Tuhan. Bangsa ini adalah milik kepunyaan-Mu. Curahkanlah hujan kuasa-Mu, curahkanlah hujan pertobatan, curahkanlah hujan keselamatan yang daripada Allah, sehingga setiap orang boleh mengenal Tuhan secara pribadi, hanya datang kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Berkati hidup kami sepanjang perjalanan kami ada dalam lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas dan kiranya daripada
kesakitan. Seperti pujian inilah ya Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kami, gerejamu, umatmu, bangsa negeri kami, keluarga kami, orang tua, kakak adik kami ya Tuhan. Tuhan memberkati pendidikan, jabatan, perekonomian, sawah ladang usaha kerjaan mereka diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Jikalau sebentar kami akan bertemu pisah, Tuhan kiranya mengantarkan kami ke tempat kami tidak kekurangan sesuatu pun yang terbaik. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, arahkan pandanganmu, kita terima berkat daripada Bapa kita di surga. Diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah engkau pada waktu masuk. Tuhan memberkati dan menjaga engkau hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat kasih sayang anugerah Tuhan Yesus Kristus, berkat cinta kasih anaknya, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hikmat kasih Bapa, hikmat kasih Bapa di dalam surga, Bapa terima kasih. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Ada pengumuman dari PPA, mana sekretaris? Ada? Coba. Oh, langsung saja. Pengumuman Bapak Ibu, orang tua PPA bisa tinggal. Nanti ada kegiatan Natal kita. Nah, itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan tolong diberitahukan karena saya kurang pintar ngomongnya, kira-kira begitu. Ya, Ibu koordinator nggak ada kuliah di sini. Ya. Oh boleh. Oh Ibu koordinator itu udah. Ibu koordinator. Natal kita kapan? Gimana, hanya gitu aja? Oh iya. Nanti Natal PPA kita Bapak Ibu jam 3 sudah diberitahukan supaya seluruh keluarga PPA bisa mengikuti kegiatan perayaan Natal kita. Mohon dengan sangat Bapak Ibu ya. Jadi bagi seluruh sidang jemaat Tuhan juga kita boleh bersama-sama nanti menyaksikan jam 3 ya. Jadi kita berdoa buat kegiatan-kegiatan Natal kita, Natal tanggal 24 malam dan Natal tanggal 25 jam 10. Kita tetap mengadakan perayaan Natal karena sudah ada surat protokol kesehatan dan sudah ada dari Polsek Siantar Selatan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bisa merayakannya sesuai dengan anjuran protokol kesehatan. Demikian pengumuman yang boleh saya sampaikan bagi kita pada saat siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam Maranatha. Selamat hari Natal. Ya, jadi itu koordinator sudah ada. Bagi orang tua nanti sudah bisa langsung saja ke Ibu koordinator atau staf yang sudah diunjuk untuk itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.